Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang akun payable. Kelompok 3 beranggotakan yang pertama Amelia Mukti Pratiwi 2018-310276. Kedua, Anissa Rahma Iriani 2018-310280. Yang ketiga, Intan Ma'ruf Kusuma 2018-310463. Yang keempat, Debbie Nandasari 2018-310466. Yang kelima, Indrani Nuzul Fauzia 2018-310752. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Amelia Mukti Pratiwi dengan NIM 276. Pada slide yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan materi mengenai integrasi dengan manajemen material. Materi ini menunjukkan bagaimana pesanan pembelian sederhana itu dibuat. Setelah itu akan menangani tanda terima barang dan verifikasi faktur dari manajemen material. Selain itu juga membahas integrasi dengan akuntansi keuangan untuk penerimaan barang dan verifikasi faktur dalam proses pembelian. Selanjutnya, materi ini juga membahas tentang elemen organisasi. Elemen organisasi ini adalah bagian dari manajemen material, yang dimana membuat pesanan pembelian dan melanjutkan proses pembelian untuk fokus pada integrasi dengan hutang dagang. Lalu juga akan membahas dokumen-dokumen yang dibuat untuk akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen saat barang dan faktur. Selanjutnya pada slide yang kedua ini ada contoh bisnis. Contoh bisnisnya itu dari pabrik di Hamburg yang memiliki kode 1000 membutuhkan 10 kepala silinder. Lalu, organisasi pembelian yang bertanggung jawab mengirimkan pesanan pembelian itu mengirimkan pesannya kepada pemasok yang dikenal. Lalu beberapa hari kemudian barang pertama tiba dan kemudian fakturnya yang tiba. Lalu untuk selanjutnya pabrik IDES di Jerman dan pembelian IDES di Jerman. Sudah dijelaskan bahwa dua elemen organisasi utama dalam pembelian adalah pabrik dan organisasi pembelian. Sebuah pabrik harus ditetapkan ke kode perusahaan atau titik integrasi kunci. Selain itu, sebuah pabrik harus ditugaskan ke satu atau lebih organisasi pembelian. Organisasi pembelian dapat membeli satu atau lebih pabrik yang ditugaskan padanya. Jika organisasi pembelian hanya akan membeli untuk satu kode perusahaan saja, maka perusahaan tersebut dapat menautkan organisasi pembelian itu ke satu kode perusahaan itu sendiri. Baik, pada slide yang selanjutnya yaitu ada pabrik IDES di Jerman. Objek organisasi sentral dalam logistik adalah pabrik. Pabrik adalah area operasi atau cabang dalam suatu perusahaan. Pabrik dapat menjadi gudang pengiriman pusat, kantor penjualan regional, fasilitas manufaktur, kantor pusat perusahaan, atau pabrik pemeliharaan. Pabrik harus ditetapkan kode perusahaan tunggal. Namun, satu atau lebih pabrik dapat ditetapkan ke kode perusahaan yang sama. Berikut adalah contoh beberapa pabrik yang termasuk dalam kode perusahaan IDES 1000 di Jerman. Yang pertama yaitu Plan Hamburg yang berkode 1000, lalu Plan Berlin yang berkode 1100, lalu yang ketiga Plan Dresden yang berkode 1200, lalu yang keempat ada Plan Stuttgart yaitu berkode. Lalu pada slide yang selanjutnya yaitu ada pembelian IDES di Jerman. Pembelian untuk pabrik diselesaikan oleh organisasi pembelian. Organisasi pembelian adalah elemen organisasi yang menegosiasikan kondisi pembelian dengan vendor untuk satu atau lebih pabrik. Seperti contoh yang ada di dalam slide yaitu organisasi pembelian di Jerman yang memiliki kode 1000 menangani pembelian untuk semua pabrik di Jerman, yaitu meliputi Hamburg, Berlin, Dresden, Frankfurt, dan Stuttgart. Lalu diposting yang dibuat dalam kode perusahaan Jerman 1000, karena semua pabrik di Jerman ditetapkan ke kode perusahaan 1000 dalam. Baik, pada slide yang selanjutnya ini ada struktur organisasi pembelian. Yang pertama yaitu pembelian seluruh grup perusahaan. Organisasi pembelian bertanggung jawab atas aktivitas pembelian kode perusahaan yang berbeda. Dalam kasus ini, perusahaan tidak menetapkan kode perusahaan ke organisasi pembelian, tetapi menentukan kode perusahaan yang bersangkutan untuk setiap transaksi pembelian individu. Lalu untuk poin yang kedua yaitu ada pembelian khusus perusahaan.
yang dimana organisasi pembelian bertanggung jawab atas aktivitas pembelian hanya untuk satu kode perusahaan saja. Dalam kasus ini, perusahaan tidak perlu menetapkan kode perusahaan ke organisasi pembeliannya. Lalu untuk poin yang ketiga yaitu ada pembelian khusus pabrik, yang dimana organisasi pembelian bertanggung jawab atas aktivitas pembelian satu pabrik. Dalam kasus ini, perusahaan tidak menetapkan pabrik atau kode perusahaan ke pabrik organisasi pembelian. Namun organisasi pembelian hanya boleh mengadakan untuk pabrik ini saja. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Rama Iriani dengan NIM 280. Di sini saya akan menjelaskan tentang purchasing data in the vendor master record. Purchasing data in the vendor master record ini adalah data pembelian dikhususkan untuk satu organisasi pembelian. Seperti halnya data kode perusahaan dari catatan master dikhususkan untuk satu kode perusahaan. Dengan cara yang sama di mana beberapa segmen kode perusahaan dari catatan master vendor itu bisa ada, mungkin ada beberapa segmen data pembelian dari catatan master vendornya. Setiap segmen data pembelian menyajikan data yang spesifik untuk satu organisasi pembelian. Di slide 9 ini ada procurement cycle. Yang pertama ada demand determination atau penentuan permintaan. Nah, penentuan permintaan ini adalah departemen yang bertanggung jawab dapat mendaftarkan bahan persyaratan secara manual melalui pesanan pembelian ke pembelian. Yang kedua, ada determining the source of supply atau menentukan sumber pemasokan. Ini adalah pembeli yang bertanggung jawab didukung oleh sistem dalam menentukan sumber pasokan yang memungkinkan. Salah satu kemungkinan untuk menentukan sumber pasokan adalah membuat query dan selanjutnya memasukkan kutipan. Selanjutnya juga Anda bisa mengakses pesanan pembeli dan ketentuan yang sudah ada di sistem. Kemudian yang ketiga, ada supplier selection atau pemilihan pasokan. Ini adalah membandingkan harga dalam kutipan yang berbeda, membuat pemilihan pemasok lebih mudah. Surat penolakan dapat dikirim secara otomatis. Selanjutnya ada purchase order handling atau penanganan pesanan pembelian. Ini adalah saat membuat pesanan pembelian, sistem menyediakan Anda dalam proses entry. Selanjutnya ada purchase order monitoring atau pemantauan pesanan pembelian. Ini adalah pembeli dapat memantau status pemrosesan pesanan pembelian di sistem. Misalnya, dia dapat menentukan apakah barang atau faktur telah diterima untuk item pesanan pembelian yang sesuai. Proses dunning juga didukung oleh pemantauan pesanan pembelian ini. Selanjutnya, ada good receipt. Good receipt atau penerimaan barang. Ini adalah sistem memeriksa jumlah barang yang diterima terhadap kuantitas pesanan pembelian. Selanjutnya ada invoice verification atau verifikasi faktur. Ini adalah faktur vendor diperiksa untuk melihat apakah akuntansi dan isinya benar. Dan yang terakhir ada payment processing. Payment processing ini adalah pembayaran vendor biasanya dilakukan di akuntansi keuangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasi penutupan hutang. Dalam kursus ini akan fokus pada persyaratan hukumnya. Kursus 4 hari AC 205 mencakup kedua area persyaratan hukum dan aspek teknis atau organisasi dari proses penutupan. Nah, pada awal tahun fisikal, program penerusan saldo dijalankan, membawa saldo akun vendor ke tahun fisikal berikutnya. Periode posting tahun fisikal lama diblokir dan periode khusus untuk posting penutupan untuk penyelesaian akhir tahun fisikal dibuka. Selain itu, saldo dengan vendor terpilih dikonfirmasi, dokumen valuta asing dinilai, dan hutang dikelompokkan kembali sesuai dengan sisa umur diwajibkan hanya di negara tertentu. Setelah periode khusus dapat ditutup. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Debi Nandasari, NIM 2018 310466. Saya akan menjelaskan mengenai balance confirmation atau konfirmasi saldo, yaitu program untuk membuat konfirmasi saldo, juga membuat permintaan balasan untuk sejumlah vendor, sebuah daftar rekonsiliasi, dan sebuah result tabel.
konfirmasi saldo dan permintaan balasan dikirim ke vendor, sedangkan daftar rekonsiliasi digunakan sebagai ukuran kontrol. Vendor memeriksa informasi saldo yang mereka terima dan mengirim balasan mereka ke Departemen Kontrol Pusat, yang kemudian akan membandingkan balasan dengan daftar rekonsiliasi dan kemudian memasukkan hasilnya ke dalam riset. Selanjutnya ada Foreign Currency Valuation atau penilaian mata uang asing. Valuasi mata uang asing dibutuhkan apabila akun vendor berisi open item dalam mata uang asing. Jumlah mata uang asing untuk open item tersebut diterjemahkan ke dalam mata uang lokal berdasarkan kurs pertukaran mata uang yang valid untuk tanggal posting. Kurs pertukaran mungkin saja berbeda pada saat penutupan, dan open item perlu divaluasi lagi. Program tersebut memvaluasi open item menggunakan kurs pertukaran yang baru dan memasukkan perbedaan valuasi dalam line item yang divaluasi. Hal ini juga menciptakan dua pose penilaian, yaitu yang pertama, debit, biaya dari valuasi mata uang asing, kredit, akun penyesuaian neraca saldo. Yang kedua, debit, akun penyesuaian neraca saldo, kredit, pendapatan dari valuasi mata uang asing. Valuasi tidak dapat dilakukan dengan memposting ke akun payable, karena akun rekonsiliasi tidak dapat diposting secara langsung. Untuk alasan ini, posting muncul di adjustment account atau akun penyesuaian, yang mana ditampilkan di neraca saldo untuk akun rekonsiliasi yang bersangkutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Indrani Nuzul Fauzia dengan NIM 2018-310752. Di sini saya akan menjelaskan tentang regrouping accounts payable, di mana utang dan piutang itu dicatat secara terpisah dalam neraca saldo. Dikarenakan kemungkinan vendor untuk memiliki saldo debit, akun-akun ini perlu untuk diubah dengan saldo debit sebelum membuat laporan keuangan. Jadi di slide ini terdapat gambar neraca saldo. Asetnya terdiri dari piutang yang memiliki jumlah 1000. Maka saldo normalnya piutang sendiri ada di debit dari vendor. Kemudian ada liabilitas dan ekuitas yang isinya di sini adalah utang, di mana utang ini terdapat jangka waktu 3. Yang pertama, jangka waktunya kurang dari 1 tahun, itu sebesar 2000, sehingga saldo normalnya ada di kredit. Kemudian yang kedua, jangka waktunya 1-5 tahun sebesar 3000, saldo normalnya ada di kredit. Dan yang terakhir, dengan jangka waktu lebih dari 5 tahun dengan nominal 4000, saldo normalnya ada di kredit. Kemudian untuk slide selanjutnya ada closing procedure in account payable atau prosedur penutupan di akun hutang. Nah, di sini terdapat 3 prosedur. Yang pertama ada print balance confirmation atau konfirmasi saldo cetak. Di sini, IDES harus mengirimkan konfirmasi saldo ke vendor. Jadi, proses yang pertama itu cetak konfirmasi saldo untuk vendor 1000. Kemudian yang kedua tanggal cek untuk konfirmasi saldo. Dan yang ketiga, IDES mengharapkan konfirmasi saldo dikembalikan oleh vendor atau menunggu tanggal balasan. Kemudian ada revalue foreign currency atau menilai kembali mata uang asing, yang dimana ketika laporan keuangan disiapkan, item terbuka dalam mata uang asing memiliki untuk dievaluasi kembali sesuai dengan persyaratan negara, karena pertukaran tarif mungkin telah berubah sejak item tersebut dibuka. Nah, yang pertama, Departemen Akuntansi menemukan faktur dari agen vendor siapa yang belum diposting. Kemudian yang kedua, pilih tab mata uang lokal. Kemudian yang ketiga, masukkan item baris JL menggunakan varian entry pusat biaya. Kemudian yang keempat, melakukan penilaian mata uang asing untuk akun vendor agensi. Kemudian yang kelima, pada tanggal kunci manakah penilaian dilakukan. Kemudian yang keenam, jelaskan sesi input batch di latar depan.
Kemudian yang ketiga ada regroup accounts payable optional atau mengelompokkan kembali hutang dagang opsional. Misalnya di Eropa, akuntansi konversi 93 memerlukan klasifikasi ini dan sistem SAP standar menyediakan daftar diurutkan yang diperlukan. Seperti yang pertama, memposting faktur dengan sisa jangka waktu 2 tahun. Kemudian yang kedua, sebelum memposting dokumen, pilih tab pembayaran. Kemudian yang ketiga, catat nomor dokumen akuntansi. Yang keempat, melaksanakan pengelompokan kembali dengan sisa masa jabatan. Kemudian yang kelima, tanggal kunci rekonsiliasi untuk pengelompokan ulang. Kemudian yang keenam, tanggal dokumen untuk pengelompokan ulang tersebut dibalik. Kemudian yang kedelapan, memasukkan tampilan saldo akun 160020 di area bisnis BA. BA-nya siapa? Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salahnya, mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.